mandi junub atau mandi janabah. Nah, untuk tema malam hari ini, kita juga akan membahas kupas tuntas mandi janabah dan tayamum bab toharoh keempat. Nah, sebelum mulai kajian bab toharoh yang keempat ini tentang mandi janabah dan tayamum, kita mau refresh dulu nih tentang materi atau pertemuan sebelumnya tentang berwudu. Nah, seperti pekan yang lalu, di awal kita akan ada kuis tentang materi sebelumnya. Kita akan cari 2 orang pemenang, mendapatkan GoPay senilai Rp25.000. Nanti kalau tidak diklaim, panitia akan mentransfer ke rekening kajian Nisa Al-Azhar dan digunakan untuk operasional kajian online series. Nah, jadi buat para pemenang nanti insya Allah segera klaim kepada Kak siapa nih malam hari ini? Nanti ada dari tim panitia yang standby. Silahkan Kak Dewi sudah ada. Nanti ke Kak Dewi yang nanti berhasil menebak menjawab dengan benar silahkan ke Kak Dewi kayak gitu. Seperti biasa nanti untuk tata cara kuisnya nanti saya selaku moderator Putra akan membacakan pertanyaan dan mohon izin Ustadz mungkin berkenan kembali seperti yang lalu menilai dan benar atau tidak seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan nanti siap-siap untuk raise hand buat guru dan OSIS kalian yang ingin menjawab. Jangan malu-malu karena ini merupakan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita kasih yang mudah dulu mungkin ya. Silahkan bagi guru dan OSIS yang tahu, ada berapakah rukun wudhu dan sebutkan. Pertanyaannya sekali lagi, ada berapa rukun wudhu dan sebutkan. Tidak ada? Ada sudah. Kak Dimas silahkan Kak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk rukun wudhu ada 6 Ustaz. Ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Masya Ya, Allah. Bagaimana betul. Ustaz? Alhamdulillah. Selamat kepada Kak Dimas yang jawabannya sudah dinyatakan betul oleh Ustadz. Nanti jangan lupa hubungin Kak Dewi di chat. Silahkan. Oke, berarti Kak Dimas ini menyimak ya materi yang kemarin. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya. Apa ya? Ini saja mungkin. Apa saja yang termasuk sunnah berwudu? Sebutkan minimal 4. Sebutkan, apa saja yang termasuk sunnah berwudu? Sebutkan minimal 4. Kalau tadi sudah disebutkan rukun wudu, ini sunnah-sunnah wudunya nih. Apakah ada yang tahu? Tidak ada? Ada lagi. Oke. Silahkan Kak Syifa. Iya, bismillah. Untuk sunnah wudhu yang pertama ada membaca basmalah, ya lalu membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, istinjak atau istinsar. Apa? Sebelum istinsar tadi apa? Istinjak dan istinsar. Oh, istinsar ya. Tadi saya dengarnya istinja. Ya, istinja. Betul. Barakallahu. Alhamdulillah. Selamat kepada Kak Syifa. Nanti jangan lupa Kak Syifa kontak Kak Dewi untuk proses selanjutnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai kuis dan Ustadz Syafri sudah standby. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
Keluarga sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan Ustadz mulai menyampaikan materinya untuk malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Jumat ini kembali kita berkumpul di majelis online, majelis ilmu online. Yang mudah-mudahan majelis ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua, dan bisa meningkatkan kualitas diri kita masing-masing yang dari awalnya kualitasnya biasa menjadi kualitasnya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam berada di jalan yang benar, berada di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, bahwa kita kemarin selesai membahas tentang wudhu, baru sampai sholat. Meskipun sekarang flyernya itu kita akan membahas tentang mandi janabah dan juga tayamum, namun karena wudhunya kemarin belum selesai, maka kita selesaikan yang kemarin dulu gitu ya. Kita selesaikan yang kemarin dulu, baru nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Karena inti dari majelis kita itu bukan kejar-kejaran dengan waktu. Bukan kejar-kejaran dengan waktu, tapi kita lebih menginginkan bahwa majelis ini majelis yang tidak hanya sebatas dasar-dasarnya saja, tapi pembahasannya sudah lebih dalam lagi. Kalau cuma dasar, kemungkinan ini hanya mengulang. Antum sudah pernah pernah dapatkan di angdas dulu, gitu. Minimal di angdas dulu. Tapi kita sekarang ingin lebih dalam lagi, supaya ada bedanya antara yang angdas dengan yang kita sekarang malam hari ini. Kalaupun yang sekarang ada yang masih angdas, ya berarti poin plusnya antum. Nanti di kelas paling pintar sendiri. Paling pintar, baik. Ini suara saya delay nggak sih? Atau lancar, bagus? Lancar Ustadz suaranya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, mohon diizinkan untuk share screen. Kita akan membahas selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang kemakruhan-kemakruhan yang dilakukan ketika wudhu. Kemarin di antara sunnah-sunnah yang ada, yang terakhir sudah kita bahas bahwa sunnah dari antara wudhu itu meninggalkan perkara yang makruh, gitu ya, perkara yang makruh. Nah, pertanyaannya apa itu perkara yang makruh? Nah, itu akan kita bahas sekarang. Nah, bisa. Perkara yang makruh dilakukan ketika kita berwudu, yang pertama adalah berbicara. Hukumnya makruh. Kalau lagi wudu, fokus dengan wudunya, jangan disambi dengan berbicara. Kalaupun harus berkata-kata, kata-katanya itu berupa doa. Ketika kita membasuh wajah, apa doanya? Ketika kita mengusap tangan, nah itu membaca doa silahkan. Tapi kalau berbicara, berkomunikasi dengan orang lain ketika berwudu, stop dulu. Toh wudu itu nggak butuh waktu lama. Kalau ada orang ajak bicara, dengerin dulu, jawabnya nanti. Kalau udah selesai wudu, baru ajak bicara, baru menjawab pertanyaannya, nah itu nggak apa-apa.
daripada kita sedang berwudu menjawab pertanyaan teman yang itu bisa dijawab nanti, tapi justru kita malah melakukan sebuah perkara yang makruh. Perkara yang makruh tidak membatalkan wudu, tapi mengurangi dari fadilahnya gitu ya. Kalau kita diem, pahalanya sempurna. Gara-gara kita ngomong ketika wudu, jadi agak kurang gara-gara itu ngomongnya tadi. Maka berbicara saat wudu itu termasuk perkara yang makruh. Terkecuali kalau berbicaranya itu berbicara yang memang sifatnya darurat. Misal lagi wudu, tiba-tiba keluar dari kerannya itu ular gitu. Kalau mungkin ada misalkan gitu. Terus antum teriak minta tolong, nah itu beda masalah karena darurat. Tapi kalau nggak darurat bisa dijawab nanti. Baik, yang pertama adalah berbicara saat wudu. Yang kedua, israf dan takdir. Nah, ini bahasa Arab. Karena mau saya bahasa Indonesia kan agak panjang, ya udah pakai bahasa Arabnya aja. Israf dan takdir. Israf itu apa? Israf itu berlebih-lebihan. Batasannya ketika wudu, misalkan membasuh berkumur-kumur 3 kali, tapi dia kumur-kumurnya sampai 7 kali gitu. Padahal nggak ada hajat apa-apa. Ataupun ketika mengusap telinga, rambut begitu, kalau lebih dari 7 kali dan tidak ada hajatnya, maksudnya tidak ada kepentingan yang yang urgent gitu, maka itu masuk dalam kategori israf. Israf itu berlebih-lebihan. Nah, itu berarti tidak dianjurkan untuk melakukan berlebih-lebihan ketika wudu. Kalau bisa 3, jangan sampai berlebihan. Beda kasus kalau misalkan sedang membasuh muka udah 3 kali, tapi ternyata ada satu bagian di bagian kepala yang atas itu ternyata belum terbasuh. Kita sentuh, kok masih kering. Nah, dia untuk yang keempat kalinya basuh muka, nah itu nggak apa-apa karena rukunnya belum terpenuhi dengan sempurna. Baru bisa sempurna kalau dia 4 kali basuhnya. 3 kalinya itu nggak pernah nyampe full gitu ya, nggak full. Nah, yang keempat baru full, nah itu boleh, itu nggak kategori israf. Tapi kalau udah terkena semua, kok sampai 4 kali, 5 kali, nah berarti israf. Itu israf, berlebih-lebihan. Lawannya dari israf adalah takdir. Takdir itu berarti ya kurang, dia sebenarnya bisa 3 kali, ada airnya, tapi dia cuma milih 1 kali aja. Nah, itu takdir. Beda kalau airnya cuma sedikit, 1 kali yang penting sudah masuk semua, bagian yang terkena basuhan wudu itu sudah semuanya terkena, nah itu nggak masuk takdir. Takdir itu kalau ada barangnya, ada airnya, mampu untuk 3 kali, tapi dia cuma 1 kali. Nah, itu takdir. Atau 2 kali, itu takdir. Maka ya kalau wudu itu lihat kondisi. Jangan sampai wudu kita ternyata termasuk kategori israf atau takdir, berlebihan atau terlalu pelit menggunakan air. Kalau airnya memadai, sebisa mungkin kita amalkan sunnahnya, yaitu 3 kali. Nah, itu takdir ya. Takdir, karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda, orang yang takdir dan israf itu ya itu tidak baik gitu. Berkurang nggak baik, kurang dari 3 nggak baik, lebih dari 3 juga nggak baik. Kemudian makruh yang ketiga, mengusap bekas wudu tanpa ada uzurnya. Itu juga makruh. Setelah wudu selesai, air yang nempel di tubuh antum itu, di muka antum, di rambut antum, di kepala antum, di tangan antum, jangan diusap. Kecuali kalau ada hajat, misalkan. Kalau nggak diusap, nanti wajahnya menjadi berjerawat, atau gimana? Nggak. Apa kasusnya? Misalkan wajahnya menjadi rusak atau apa begitu. Atau tangannya jadi karena kedinginan dia usap, nah itu boleh. Karena ada faktor yang membahayakan kalau nggak diusap. Tapi kalau setelah wudu nggak ada masalah apa-apa,
maka jangan diusap karena itu perkara yang makruh, karena ada satu hadis Nabi Muhammad SAW memberitahukan orang yang wudhu ke air wudhunya itu tidak diusap ketika setelah wudhu, selesai dari wudhu, maka air wudhunya itu yang akan menyinari wajahnya nanti di akhirat. Maka itu jangan sampai dihapus, jangan sampai diusap dengan handuk lah, dengan kain, biarlah basah, biarlah kering dengan sendirinya air wudhu itu. Baik, yang keempat, nah ini rada unik, menampar wajah dengan air. Seumur hidupnya dia nggak pernah ditampar oleh kedua orang tuanya, sama temannya pun nggak pernah, tapi dia sendiri menampar dengan air. Maksudnya gimana? Dia wudhu itu ngambil air di satu dekapan tangan, lalu ditamparkan begitu. Biar mau terbayang ya gambarannya, ngambil air di dekapan tangan gini, lalu dia tidak menyentuh, tangannya itu tidak dieluskan gitu, tidak ditempelkan ke tangan, tapi ditamparkan gitu. Nah, itu berarti istilahnya yang menampar wajah dengan air. Nah, itu makruh hukumnya. Karena yang sunnah justru tangan yang berisi air itu ditempelkan ke bagian wajah yang mau dibasuh dengan wudhu. Bukan ditamparkan. Selanjutnya adalah minta orang untuk mewudhui dia, tapi tidak ada uzurnya sama sekali. Ini misalkan anak sultan, terus dia mau wudhu, tapi dia nggak mau pergi ke tempat wudhu. Dia manggil orang, tolong ambilkan air, wudhukan aku. Nah, misalkan kayak gitu, itu hukumnya makruh. Terkecuali kalau ada uzur, boleh untuk mewudhukan orang yang karena dia nggak bisa wudhu, maka diwudhukan. Nah, itu boleh. Seperti misalkan ada suami dengan istri. Istrinya ketika sedang sakit, begitu, nah dia nggak bisa pergi ke kamar mandi, kakinya nggak bisa jalan, misalkan begitu. Dia mau sholat, akhirnya diwudhukan. Tapi kalau yang wudhukan suami, nanti nyentuh dong tangannya istri, nyentuh kepalanya istri, wajahnya istri, batal. Maka caranya suami bisa menggunakan penghalang, misalkan pakai sarung tangan begitu, baru nanti ngambil air di situ, atau nyuruh ibunya, nyuruh adiknya, nyuruh anaknya yang bukan suami itu, nyuruh adiknya lah, nyuruh anaknya, atau nyuruh ibunya atau orang tuanya untuk mewudhukan si wanita yang sedang sakit tadi, itu diperbolehkan karena dia memang tidak bisa untuk jalan ke tempat wudhu, untuk mengambil wudhu sendiri nggak bisa. Bisanya dia berwudhu kalau dibantu dengan orang lain, maka itu nggak mengapa karena ada uzurnya. Yang nggak boleh kalau tak ada uzur sama sekali, kok dia minta bantuan orang untuk mewudhuinya, itu hukumnya makruh. Yang terakhir, berlebihan madmadah dan istinsyak saat puasa. Mentang-mentang puasa, lalu dia berkumur-kumur. Madmadah itu berkumur-kumur. Berkumur-kumurnya berlebihan sampai ketelan. Ataupun nggak sampai ketelan, itu makruh. Kalau ketelan udah batal puasanya gitu ya. Nah, kenapa dimakruhkan berlebih-lebihan ketika madmadah? Yaitu takutnya nanti airnya masuk ke telan yang bisa membatalkan wudhu. Maka berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur itu makruh hukumnya. Istinsyak juga sama. Menyedot air dari hidung itu kalau dia sedang berpuasa cukup sekali. Supaya apa? Sekalipun nggak terlalu dalam, biar nggak masuk dan bisa membatalkan puasanya, gitu ya. Nah, itu maka jangan sampai berlebihan madmadah dan istinsyak saat berpuasa. Itu di antara hal-hal yang makruh dilakukan. Kalau 6 perkara ini dijauhi, berarti dia melakukan sebuah kesunahan. Ya, melakukan sebuah kesunahan. Baik. Sifat wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, salah satu hadis itu sudah dijelaskan begini. Beda dengan ayatnya.
Kalau di ayatnya cuma fagsilu wujuhakum, dimulai dari basuhlah basuhlah wajahmu, gitu ya, basuhlah wajah kalian. Nah, itu dalam ayatnya. Sekarang kita baca hadisnya. Dari Humron bahwa Utsman meminta air wudhu, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Membasuh, yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, membasuh kedua Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Ustaz sekalian, tampaknya jaringan Ustaz terputus. Mungkin kita sambil menunggu dulu Ustaznya kembali masuk ke Zoom. Buat Bro dan Ustaz sekalian, nanti jika ada pertanyaan juga, silahkan bisa disampaikan ke Slido. Linknya sudah kami bagikan, mungkin bagi yang baru datang, kami bagikan kembali nanti untuk link pertanyaannya. Lalu, jika mungkin nanti ada yang bermasalah di Slido, bisa ditanyakan langsung ke kolom chat yang ada di Zoom ini. Seperti itu. Alhamdulillah Ustaz sudah kembali hadir. Assalamualaikum Ustaz. Iya, ya. Mohon maaf ini tadi HP saya mati ya. Nah, Ustaz. Ini terdengar jelas ya? Sekarang sudah Ustaz. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, Ustaz. Baik. Sudah bisa terbaca? Bisa Ustaz. Ya. Ya, kita kembali, mohon maaf terjeda karena kendala tadi nggak tahu kenapa HP saya kok mati. Bahwa di ayat itu cuma ada 4 rangkaian di ayat Al-Qur'annya yang kita baca ayatnya di pertemuan sebelumnya. Tapi di hadis ini ada 8. Nah, ini akan menjadi sebuah kebingungan bagi orang yang membaca satu ayat lalu dia simpulkan, membaca satu hadis lalu dia simpulkan, gitu. Simpulkan, oh berarti wudhu itu tata caranya ada 8 karena dia membaca satu hadis ini. Atau ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia menyimpulkan, oh berarti hukum atau tata cara wudhu itu ada 4 doang, gitu. Nah, ketika 2 orang yang sama-sama membaca lewat hadis kemudian menyimpulkan, atau yang satunya membaca ayat langsung menyimpulkan, ketemu, nah mereka berdebat, mereka akan berdebat. Nah itulah kalau dia bukan ulama. Kalau ulama itu ayat yang terkait dengan wudhu kumpulkan semua, hadis-hadis Nabi yang terkait dengan wudhu kumpulkan semua, baru dibuatlah fikih. Jadi fikih itu bukan hasil dari satu hadis lalu disimpulkan gitu, enggak. Tapi melalui perjalanan yang panjang sehingga mempunyai tersimpulkan bahwa tata cara wudhu seperti ini yang rukun, ini yang sunnah, ini yang makruh dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kenapa saya tampilkan supaya kita tidak menjadi orang yang mudah untuk menyimpulkan hukum setelah membaca hadis. Jangan mentang-mentang hadisnya sudah sahih Bukhari Muslim,
lalu kita simpulkan begitu aja, enggak. Tugas kita bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu ulama. Kita nggak boleh menyimpulkan hadis, menyimpulkan ayat begitu dengan pemahaman kita, nggak bisa. Kita ikuti pemahaman para ulama, nah itulah yang kita ambil gitu ya. Baik, ini dalam satu hadis seperti itu, cuma ada 8 rangkaian wudhunya Rasulullah. Yang menjadi masalah adalah ini kalau misalkan ada orang sudah masuk sholat, waktu sholat, namun dia sekarang berada di dalam tol. Nah, dia itu kalau di tol, dia mau keluar, ya nggak bisa, mau cari air wudhu, susah. Terus bagaimana cara dia nanti wudhunya? Atau misalkan di kereta, nah ini kayak dulu, di zaman waktu saya masih ngalamin waktu itu di 2011-an gitu, ke Jakarta, kereta itu kayak gitu. Dari Jawa ke Jakarta, dari Klaten ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta, bisa jadi ada orang yang berdiri, ada yang orang yang duduk, dari Solo sampai Jakarta berdiri terus, itu ada. Nah itu gambaran dulu kalau kita naik kereta. Kira-kira seperti ini yang digambar. Masalahnya, kalau misalkan transportasi umum seperti ini, dari Solo ke Jakarta butuh waktu belasan jam. Belasan jam itu melewati beberapa waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana cara dia berwudu? Oke, dia mau menjaga wudu, tapi apakah bisa menjaga wudu sampai Jakarta? Kalaupun bisa wudu, nanti sholatnya gimana? Nah, itu menjadi masalah. Menjadi masalah bagi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana cara wudunya, gitu ya? Untuk mengambil air, ya susah. Nah, ternyata kalau dia bawa air dan airnya mencukupi untuk dia berwudu dan mencukupi untuk dia konsumsi minum, maka bisa ikuti caranya Nabi. Nabi Muhammad SAW itu kalau berwudu menggunakan air yang jumlahnya jumlahnya 1 mud. 1 mud itu sekitaran 660 mili atau 600-an mili. Itu 1 mud. Mud itu adalah satu genggaman tangan gitu ya. Tangan kanan, tangan kiri ditempelkan, terus berisi air, itu 1 mud. Nah, itu kisarannya kalau dimilikan di zaman sekarang menjadi 600-an mili. Itu wudhunya Nabi. Kalau kita sedang dalam kondisi-kondisi yang tertentu tadi itu, pengen wudhu, ya bisa, asalkan mencukupi untuk minum, mencukupi untuk wudhu, silakan wudhu dengan air yang tanggung gitu ya, botol tanggung. Nah, itu sudah cukup untuk wudhu. Nabi kalau wudhu 1 mud, sekitar 600 mili. Tapi kalau mandi dengan 1 sok. 1 sok itu berapa? Dalam ukuran dalam Arab itu, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 1 mud. Gitu ya, 1 sok sama dengan 1 mud. Berarti, nah ini 1 mud. Segini itu 1 mud. Kalau 1 sok berarti dikalikan 4 saja. 4 botol dipakai untuk mandi besar cukup. Itu Nabi Muhammad mandinya 4 botol tanggung, bukan yang besar. Itu mandi wajibnya seperti itu. Kita ada 4 botol, paling-paling yang basah cuma kepala. Bagian atas, bagian rambut, muka gitu ya. Nanti bagian tubuh ke bawah itu masih kering semua. Karena kita itu sukanya menghambur-hamburkan air ketika mandi besar. Ya memang namanya mandi besar, tapi ya kemudian tidak menghabiskan air, mandinya besar-besaran, itu enggak. Mandi besar, mandinya besar-besaran. Nah, Nabi itu kalau mandi besar cukup dengan 1 sok atau 4 mud. Nanti antum coba-coba deh. Coba-coba mandi dengan 4 mud itu kira-kira yang basah sampai mana? Kira-kira yang basah sampai mana? Nah, kalau mau sesuai sunnah, itu mandinya segitu gitu ya. Jangan sampai kita klaim-klaim sesuai sunnah, nggak sesuai sunnah, giliran mandi, airnya setandon atau seton habis semua untuk mandi besar.
Baik, itu mandi besar. Kok mandi besar? Ya, mandi besarnya butuh 1 sok. Sekarang kita bahas selanjutnya tentang pembatal wudhu. Pembatal wudhu ada 6. Yang pertama, kalau keluar sesuatu dari 2 jalur kemaluan, entah jalur depan, jalur belakang. Apapun itu yang keluar dari 2 kemaluan, maka batal. Entah itu air seni, air kencing, ataupun darah, ataupun kelereng yang keluar dari jalur belakang, ataupun duit yang keluar dari belakang, dan TA1 seperti itu, maka semua yang keluar dari itu, apapun bentuknya, itu membatalkan wudhu. Jadi kalau kita bahas ke kopi luwak itu, kopi luwak ketika makan luwaknya, ketika luwak makan kopinya, kemudian keluar masih dalam bentuk kopi yang sama, itu kopinya mutanajis bisa disucikan. Tapi luwaknya sudah batal wudhunya. Kalau dia misalkan sudah berwudhu, nah maka luwak ini menjadi batal karena mengeluarkan kopi dari jalur kemaluannya, gitu ya. Tapi sayangnya luwak tidak ada syariat untuk wudhu, tidak ada syariat untuk sholat. Nah itu keluar sesuatu apapun barangnya, kalau dari jalur kemaluan maka itu batal. Artinya adalah dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, tapi keluarnya tidak lewat 2 kemaluannya, tapi lewatnya mulut misalkan, muntah. Nah, kalau muntah itu tidak membatalkan wudhu. Sudah sampai perut, terus muntah, wudhunya nggak batal. Tapi muntahannya itu menjadi najis. Nah, harus dibedakan. Karena keluarnya bukan dari kemaluan, tapi keluarnya dari mulut. Atau keluarnya dari mana? Pokoknya selain 2 kemaluan, kalau dia bisa keluar dari dalam tubuh, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang keluar menjadi najis. Artinya kalau dia mau sholat, cukup disucikan bagian-bagian yang najis tadi, misalkan muntah, terkena pakaian yang terkena muntahan tadi itu disucikan. Nggak perlu dia mengulangi wudhunya, gitu ya. Maka kenapa di awal kita harus membedakan, harus benar-benar paham apa itu hadas, apa itu najis, efeknya sampai sini. Kalau di awal kita sudah tidak bisa membedakan apa itu hadas, apa itu najis, maka di sini akan menjadi bingung. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang kedua, pembatal wudhu itu tidur pulas dalam keadaan tidak duduk. Ini sudah kita bahas. Kalau tidurnya sambil terbaring, tengkurap, maka itu bisa membatalkan wudhunya. Siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudhu lagi. Atau yang kedua, dulu para sahabat Rasulullah tidur, kemudian mereka langsung sholat tanpa berwudhu. Nah, Imam Abu Dawud menjelaskan, menambahkan, kok bisa nggak berwudhu padahal habis tidur? Karena mereka tidurnya itu dalam keadaan duduk hingga kepala mereka tertunduk. Nah, tertunduk berarti kalau tertunduk itu posisi tidurnya dalam keadaan duduk. Nah, kalau dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudhunya. Kemudian yang ketiga, pembatal wudhu adalah hilang akal. Entah itu mabuk, entah itu pingsan, entah itu gila, maka orang yang pingsan, mabuk, gila itu membatalkan wudhunya. Kalau mau sholat, ya harus wudhu dulu, gitu ya, harus wudhu dulu. Yang keempat, sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Itu bisa membatalkan wudhu. Kalau sesama mahram, laki-laki dan perempuan, maka enggak membatalkan wudhu. Tapi kalau bukan mahram, itu membatalkan wudhu. Sekarang pertanyaannya, mahram itu apa? Mahram itu wanita yang haram atau orang yang haram untuk dinikahi. Itu kan mahram. Kalau dia boleh dinikahi, berarti dia bukan mahram, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, suami dan istri itu mahram atau bukan? Suami dan istri itu mahram atau bukan? Ada yang jawab bukan, ada yang jawab mahram, Ustaz. Ya.
Iya, di satu sisi memang suami itu boleh menikahi, kan tadi pengertiannya mahram itu tidak boleh dinikahi. Sekarang suami boleh menikahi. Berarti suami itu mahram untuk istri atau bukan? Jawabannya suami dan istri itu bukan mahram. Maka kenapa suami kalau menyentuh kulitnya istri, ya batal suaminya, istrinya pun juga batal wudhunya. Gitu. Nah, terus kok boleh melakukan pernikahan kalau membatalkan wudhu? Kok boleh melakukan pernikahan? Ya itulah yang menyebabkan suami itu bisa melakukan hubungan dengan istrinya, halalnya itu karena ada akad pernikahannya. Ini kadang orang terjebak di sini, suami itu adalah mahramnya istri. Gitu. Ya kalau mahramnya istri, apa buktinya kok dia mahramnya istri? Nah itu suami boleh melihat auratnya istri, istri boleh melihat auratnya suami. Boleh melihat aurat itu bukan karena mahram atau tidaknya mahram atau tidak mahram, tapi karena hubungan pernikahan gitu. Hukum dasarnya suami bukanlah mahramnya istri. Kalau suami mahramnya istri, nggak boleh menikah mereka. Itu. Nah, menyentuh kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu, terkecuali kalau yang disentuh adalah bagian-bagian tertentu. Apa misalnya? Rambutnya. Laki-laki menyentuh rambutnya istrinya, itu tidak membatalkan wudhu. Atau ketika sedang di kereta misalkan gitu, atau di busway, atau di angkutan umum, laki-laki perempuan bukan mahram sampingan. Lalu perempuan ini nggak sengaja nyentuh rambutnya sampingnya yang laki-laki. Kalau yang disentuh adalah rambut, maka nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang disentuh adalah kulit kepalanya, bukan hanya rambut, berarti dua-duanya batal wudhunya. Dua-duanya batal. Nah, pertanyaannya, kalau disengaja, ya batal. Tapi kalau tidak disengaja, suami istri nggak sengaja nyentuh, atau laki-laki dan perempuan sama-sama jomblo, non mahram nggak kenal, kok kesentuh kulitnya ketika naik kendaraan umum misalkan, nah itu tidak sengaja. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Jawabannya iya. Karena poinnya adalah bukan disengaja atau tidak sengajanya, tapi poinnya menyentuh kulitnya satu dengan yang lainnya yang bukan mahram kok saling bersentuhan. Nah, poinnya di situ, maka itu membatalkan wudhu. Yang pertama itu rambut. Rambut itu kalau disentuh, maka tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, kuku. Seorang laki-laki menyentuh kukunya perempuan, suami menyentuh kukunya istri. Kalau yang disentuh kuku, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ya iseng banget, ngapain nyentuh kuku? Itu yang, nah kuku itu juga tidak termasuk bukan termasuk kulit, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, atau menyentuh tapi ada penghalangnya. Misal laki-laki menyentuh tangannya perempuan, tapi perempuannya pakai lengan panjang, pakai manset gitu. Akhirnya artinya tangan laki-laki itu tidak menyentuh kulitnya perempuan. Meskipun perempuan itu merasa dipegang, tapi kan megangnya karena ada penghalangnya dari kain, misalkan seperti itu, atau si perempuannya memakai kaos tangan, sehingga tidak ketemu antara kulit laki-laki dengan perempuan, nah itu tidak membatalkan wudhu, karena ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Baik. Selanjutnya adalah menyentuh kubul dengan telapak tangan. Menyentuh kubul dengan telapak tangan itu juga membatalkan wudhu. Dan tangan di sini yang dimaksud adalah tangan bagian dalam. Kubul itu jalur depan dari kemaluan, itu kubul. Nah, kalau disentuh dengan telapak tangan bagian dalam,
yang kemarin kita sudah bahas. Batasan telapak tangan bagian dalam itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas. Nah, itu kalau menyentuh kubul maka membatalkan wudhu. Artinya adalah kalau menyentuh kubul menggunakan telapak tangan bagian luar tidak membatalkan wudhu. Menggunakan kuku tidak membatalkan wudhu. Menggunakan sikut atau apa? Ya sikut ini tidak membatalkan wudhu. Tapi ya sempat-sempatnya gimana caranya itu ya. Nah, intinya yang membatalkan wudhu itu kalau menyentuh telapak tangan bagian dalam. Yang terakhir, menyentuh dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Itu juga membatalkan wudhu. Kalau bukan bagian dalam, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, saya kira ini sudah jelas. Yang terakhir, pembahasan terkait dengan wudhu, yaitu perkara yang bukan pembatal wudhu. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar, meskipun itu berupa darah, tapi dari badan selain dari 2 jalur. Itu tidak membatalkan wudhu. Keluar darah, tapi dari tangan. Keluar darah, tapi dari hidung. Keluar darah, tapi dari kaki. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang keluar itu menjadi najis, gitu ya. Ya. Wudhu itu perkaranya terkait dengan hadas. Kalau najis beda urusan dengan hadas. Nah, tadi sudah kita bahas. Keluar darah dari badan selain 2 jalur bukan pembatal wudhu, tapi itu yang membuat seseorang menjadi terkena najis. Ada satu dalil dari Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan peperangan Zatul Riqah. Ada perang namanya Zatul Riqah. Dan ada seorang sahabat yang terkena panah ketika sholat. Dan darahnya keluar. Namun, dia tetap lanjutkan rukuk dan sujudnya, serta menyelesaikan sholatnya. Nah, artinya keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Buktinya, sahabat Nabi ini tetap dia sholat lanjutkan sambil keluar darahnya, itu nggak mengapa. Karena tidak membatalkan wudhunya. Kemudian yang kedua, memakan makanan, memakan buah, memakan daging, itu juga tidak membatalkan wudhu. Meskipun berpotensi membatalkan sholat. Saya ulang, memakan makanan, buah, daging, itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun berpotensi membatalkan sholat. Gimana ceritanya? Orang habis makan makanan, makan buah, lalu dia sholat. Pas sholat, ada sisa-sisa buah atau sisa makanan, sisa daging yang masih berada di mulut. Nah, pas dia sholat, ketelan lah itu, ditelan. Karena ketelan, meskipun tidak sengaja, itu bisa membatalkan sholatnya. Meskipun wudhunya tidak batal, gitulah. Maka bisa disimpulkan, sesuatu yang membatalkan sholat, belum tentu membatalkan wudhu, kaidahnya. Tapi yang membatalkan wudhu, sudah pasti membatalkan sholat. Kaidah harus dipahami. Selanjutnya, ketika sedang sholat, bukan pembatal wudhu, itu adalah tertawa, terngekek-ngekek, terbahak-bahak, terngekek-ngekek. Ketawanya itu terpingkal-pingkal, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau lagi sholat, ketawanya sampai ngekek-ngekek, sambil terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, nah itu membatalkan sholat. Lagi-lagi kaidahnya sama. Yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu sudah pasti membatalkan sholat. Nabi Muhammad bersabda, ada hadis an Jabir radhiyallahu anhu, idza dhahika rajulu fi sholati, ketika ada seseorang tertawa dalam sholatnya, a'ada sholah, maka dia harus mengulangi sholatnya. Walam yu'id al-wudhu, tapi tidak perlu mengulangi wudhunya. Nah, di sini maka disebutkan wudhu
tertawa, terngekek-ngekek, terbahak-bahak itu membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhunya. Selanjutnya adalah muntah. Muntah itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya, muntah bukan membatalkan wudhu. Tapi kalau lagi sholat, kok muntah, sholatnya batal. Sama kaidahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yakin telah bersuci, namun ragu apakah sudah batal atau belum, maka itu tidak membatalkan wudhu. Maksudnya gimana? Dia ingat, dia yakin bahwa dia tadi sudah berwudhu, sudah suci dari hadas. Namun dia ragu, dia sudah batal atau belum ya? Sudah kentut atau belum ya? Nah, kalau yang diragukan itu adalah batalnya atau ya batalnya, batal wudhunya atau enggak, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu dia telah yakin telah bersuci. Hukum asal. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihapuskan dengan sebuah keraguan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau dia sudah yakin, sudah berwudhu tadi, jam 12. Kemudian jam 2 siang, dia mau qadha sholat subuhnya. Misalkan ini orang kurang ajar, sholat qadha subuh di jam 2. Nah, pas di jam 2 itu, dia ingat tadi dia sudah yakin sudah berwudu. Tapi kalau dia mau sholat zuhur, mau sholat qadha subuh di jam 2 siang, itu apakah berwudu lagi? Ya tergantung. Kalau dia sudah yakin berwudu, namun ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya adalah yakin telah bersuci. Yang ragu-ragu tidak dianggap. Yang ragu-ragu tidak dianggap. Begitu pula dengan orang-orang yang was-was. Biasanya nih orang-orang yang was-was itu kayak gitu. Dia jalan dikit di jalanan, kena cipratan air, ragu-ragu. Waduh, ini najis atau tidak? Maka kembalikan ke hukum asal. Air yang selama tidak ada najisnya, tidak ada fisik najisnya, tidak ada aroma najisnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, sudah dipastikan ya sudah, itu tidaklah najis. Kembalikan ke hukum asal, air itu suci. Yang terakhir adalah terkena najis bukan membatalkan wudhu. Nah, kemarin sudah kita bahas dulu ya. Meskipun banyak yang ya memang kalau sekilas terkena najis bisa membatalkan wudhu sekilasnya. Tapi kan itu bagi orang yang kurang memahami apa itu najis, apa itu hadas. Kalau sudah paham bedanya najis dengan hadas, ya akan tahu najis itu dihilangkannya bukan dengan berwudu. Najis dihilangkannya dengan menghilangkan najisnya. Kalau hadas dihilangkannya, disucikannya dengan berwudu. Nah, najis dengan hadas dua hal yang berbeda. Maka terkena najis tidak membatalkan wudu. Kalau orang buang air besar, terus TA1-nya terkena kakinya, itu wudunya batal atau tidak? Ya batal. Tapi batalnya bukan karena terkena TA1-nya, tapi karena dia buang air besarnya itu, gitu ya. Atau buang air kecil, kemudian kakinya terkena air kencingnya, nah itu wudunya batal. Tapi bukan karena terkena najisnya, tapi karena hadasnya. Nah, mudah-mudahan ini dipahami dengan baik. Bukan pembatal wudu. Baik. Ini sekilas saja dalam pandangan 4 mazhab bahwa niat itu kebanyakan ulama menjadikan rukun. Hanafi hanya sunnah. Ada basmalah, cuci telapak tangan, siwak. Nah, ini banyak ya, kumur-kumur, istinsar, membasuh wajah, kemudian takhlil, menyela-nyela jenggot dan jari, basuh kedua tangan sampai siku, usap kepala, usap seluruh kepala. Nah, ini antum lihat-lihat saja. Nanti yang nggak tahu silakan ditanyakan. Dalak itu bahasa Arab, artinya menggosok. Kemudian mualah, tidak putus-putus. Nah, kalau disimpulkan,
Dalam 4 mazhab, rukun dalam mazhab Hanafi itu cuma 4. Kalau tadi pertanyaan ketika di awal tadi itu rukunnya ada 6, itu berarti bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, tapi mazhab Syafi'i. Ada 6, Syafi'i itu 6 rukun, 14 sunnah. Hambali 10 rukun, 10 sunnah. Ini kalau antum bisa hafalkan, top. Bukan hanya mazhab Syafi'i saja yang dihafalkan, tapi semua mazhab bisa antum hafalkan, wah berarti itu calon jadi ahli fikih nanti kalau bisa ngafalin. Nah ini ya perbandingan wudhu atau status dalam wudhu dalam pandangan 4 mazhab. Ya, kita lanjutkan untuk mandi janabah. Mandi janabah secara pengertiannya adalah menyiramkan air yang suci dan mensucikan, ini kurang, menyiramkan air yang suci dan mensucikan ke atas seluruh badan dengan tata cara, syarat, dan rukun yang khusus. Artinya kalau menyiramkan air yang suci tapi tidak mensucikan, maka nggak bisa dipakai untuk mandi janabah. Antum air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Antum mandi pakai air teh nggak sah mandi besarnya. Air susu itu suci tapi tidak mensucikan. Kok mandi besar pakai itu, maka nggak sah mandi besarnya. Karena syarat airnya harus suci dan mensucikan yang dipakai untuk mandi besar. Nah, ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukun, tidak semena-mena begitu. Ada tata caranya mandi besar. Apa dalilnya? Sebagaimana yang tadi sudah dibacakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Mandilah di sini maknanya adalah mandi besar. Yang ada tata caranya secara khusus, syarat-syaratnya ada, dan rukun-rukunnya juga ada. Bukan asal mandi. Atau mandi bebek, bukan. Nah, sebelum masuk ke rukun-rukunnya apa saja, kita bahas dulu apa yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Apa yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib? Ada 2 pembagian. Yang pertama, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, atau pria dan wanita. Yang kedua, khusus untuk perempuan saja. Nah, kalau laki-laki, itu ada 3 yang menyebabkan dia mandi wajib. Apa itu? Yang pertama, keluar air mani. Entah itu karena berhubungan suami istri keluarnya, atau karena dia tertidur, mimpi basah, kok keluar air mani, maka baik dalam keadaan terjaga, sadar ataupun tidak sadar, asalkan keluar air mani, maka menyebabkan wanita dan laki-laki harus mandi besar kalau keluar air mani. Al-ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari sebab air. Maksudnya sesungguhnya kewajiban untuk mandi besar yang menggunakan air itu disebabkan karena keluarnya sperma atau air mani gitu ya. Nah, itu al-ma'u minal ma'. Bahasa Arabnya cuma al-ma'u minal ma'. Tapi kalau diterjemahkan jadi panjang. Sesungguhnya air itu yaitu maksudnya kewajiban mandi dari sebab air keluarnya sperma. Hadis yang lain, apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, ketika dia melihat mani, maka wanita pun juga wajib mandi besar. Kemudian yang kedua, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu kalau melakukan hubungan seksual, melakukan jima, laki-laki dan perempuan, itu menyebabkan dua-duanya harus mandi besar. Dua-duanya harus mandi besar. Meskipun belum keluar air maninya, belum keluar spermanya, kalau sudah melakukan hubungan, maka wajib untuk mandi besar. Lah, batasannya apa? Nah, ini rada-rada bahasanya rada-rada ini ya, dewasa nggak apa-apa. Kita belajar, bukan dalam rangka yang lain. Kita dalam rangka belajar. Dalam fikih disebutkan batasan
seorang laki-laki dan perempuan atau suami istri yang melakukan hubungan seksual itu menyebabkan mereka berdua mandi wajib besar kalau bagian ujung dari laki-laki itu masuk ke dalam bagian perempuannya. Nah, itu kalau sudah masuk, maka membatalkan wudhunya. Dia harus mandi besar. Meskipun belum keluar mani, meskipun hanya 1 detik, masuk, keluar lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu maka harus mandi besar. Tapi kalau belum masuk, maka tidak menyebabkan dia mani besar selama tidak keluar air maninya juga. Ya. Nah, ini dalilnya, bila 2 kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku, yaitu Aisyah, melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi, dua-duanya mandi karena alat kelaminnya Rasulullah dengan kelaminnya laki-laki dengan perempuan itu sudah ketemu, sudah masuk, maka wajib untuk mandi. Nah, yang selanjutnya adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah meninggal. Ketika ada laki-laki meninggal ataupun wanita meninggal, maka wajib untuk mandi besar. Tapi untuk yang ketiga ini, yang mandi bukan mayitnya, tapi orang lain memandikan si mayitnya dengan mandi besar. Maka nggak cukup mandinya itu hanya cuma dibasuh-basuh gitu aja, atau yang penting semuanya basah, nggak cukup. Harus diniatkan untuk memandikan mandi besar untuk si mayit. Karena itu salah satu penyebab meninggalnya seseorang, itu salah satu penyebab orang mandi wajib besar. Bagaimana dengan orang yang memandikan? Nah, itu nanti beda lagi. Mandi besar, istilah kita itu sekarang rada-rada rancu. Mandi besar kadang diistilahkan menjadi mandi wajib, gitu ya, mandi wajib. Padahal ya secara teknis mandi besar dengan mandi wajib itu sama, secara teknis. Nanti rukun-rukunnya sama. Yang membedakan adalah kalau mandi wajib itu hukumnya wajib, dia harus melakukan mandi besar. Tapi kalau mandi besar bisa jadi hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Kapan seseorang disunahkan untuk mandi besar gitu ya? Kapan? Nah, tapi kalau untuk meninggal ini, maka dia mandi besar yang hukumnya wajib, disingkat menjadi mandi wajib. Itu 3 yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang yang berlaku khusus untuk perempuan saja, yang menyebabkan perempuan itu harus mandi besar. Yang pertama, setelah wanita selesai dari haid. Kalau wanita sudah selesai dari haid, maka nanti dia wajib untuk mandi besar. Haid umumnya sebagai mukadimah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Haid umumnya wanita itu kalau haid 6 hari sampai 7 hari, umumnya wanita. Umumnya. Maksimal haid itu ada batasan maksimalnya, ada batasan minimalnya gitu ya. Nah, misalkan dia haidnya 7 hari, maka ya sudah selesai dari haid hari ke-7 itu, selesai, sudah nggak keluar darah lagi, maka bagi dia wajib untuk mandi besar. Mandi wajib haid, selesai dari haid. Kemudian, nah ketika sedang haid, maka ketentuannya wanita itu tidak boleh digauli oleh suaminya. Tidak boleh digauli oleh suaminya. Tapi apakah boleh bermesra-mesraan? Boleh. Asalkan tidak sampai tidak sampai berhubungan seksualnya, nggak sampai. Misalkan sambil dua-duanya pegang-pegangan tangan, boleh. Suami megang kepalanya perempuan, istrinya, boleh gitu. Asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Nah, itu kalau wanita sedang haid. Kemudian ketentuan haid yang lainnya, ini singkatnya saja, nanti lengkapnya kalau kita sudah masuk pembahasan haid, bahwa orang yang haid itu tidak boleh untuk melakukan sholat. Dia boleh sholat kalau sudah haidnya selesai.
Artinya adalah kalau ada orang wanita sedang haid kok dia sholat, justru dia mendapatkan dosa. Karena hukumnya haram bagi wanita haid melakukan sholat. Nah, haram. Kalau orang haid kok sholat, dosa malah. Baik, yang kedua, wanita yang nifas itu juga kalau sudah selesai nifasnya, maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Wajib bagi dia untuk mandi besar kalau sudah selesai nifasnya. Itu sudah menjadi ijma. Yang ketiga, melahirkan. Wanita setelah melahirkan anaknya atau melahirkan janin yang misalkan keguguran gitu. Nah, maka setelah itu dia harus mandi besar. Mandi besar. Nah, pertanyaannya, kenapa melahirkan itu dibedakan dengan nifas? Gitu ya. Kan sama aja, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Habis itu kalau selesai nifas baru mandi gitu. Toh kalau dia mandi keluar darah nifas gitu kan. Kenapa harus dibedakan antara nifas dengan melahirkan? Ya jawabannya di situ. Karena tidak semua orang setelah melahirkan itu nifas. Ada yang orang setelah melahirkan ternyata nggak keluar darah. Nah, maka poinnya di situ. Karena dia nggak keluar darah nifas, maka setelah melahirkan, ya udah itu menjadi poin setelah wudunya dia. Kok wudu? Karena setelah dia melahirkan, maka itu yang menyebabkan dia mandi besar. Kalau nggak keluar nifas. Tapi kalau keluar darah nifas, ya berarti mandinya nanti setelah selesai nifas, nah itu baru mandi besar. Ini penyebab mandi wajib atau mandi besar ada 6 yang wajib untuk dilakukan. Sekarang kita masuk ke rukun dari mandi janabah. Rukunnya cuma ada 2. Rukun mandi janabah itu cuma ada 2. Yang pertama adalah niat. Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan. Ada yang mengatakan rukun mandi janabah itu 3. Tapi umumnya ulama itu mengatakan cuma ada 2. Apa yang 2 itu? Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Rukunnya cuma itu. Tapi ada ulama yang lain menyebutkan menghilangkan najis itu juga termasuk rukun. Artinya adalah ketika ada seseorang dia badannya ada najis, maka harus dibersihkan dulu najisnya. Setelah niat, selain niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, maka najis itu juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, itu termasuk dari rukun mandi janabah. Tapi itu hanya sebagian ulama Syafi'iyah. Kebanyakannya mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu rukun cuma ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Menghilangkan najis itu bukan rukun, tapi masuknya adalah nanti sunnah. Maksudnya adalah sunnah. Itu. Nah, rukunnya cuma ada 2, simple. Tapi karena simple itu, kadang ada orang terlewat. Orang habis keluar air mani, lalu dia mani besar. Secara fisiknya, memang dari ujung rambut sampai kaki terbasahi semua. Sampai pusernya basah sudah masuk. Ketiaknya basah. Pokoknya semua dari atas sampai bawah semuanya sudah basah. Tapi dia lupa dengan rukun yang pertama, yaitu niat. Kalau dia lupa, berarti tidak sah itunya. Dia tidak meniatkan untuk mandi besar, maka nggak sah dia mandi besarnya itu. Karena niat itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, jadi nggak sah. Jadi nggak sah. Terus apa dong niatnya ketika mandi besar? Niatnya adalah nawaitu al-ghusla li raf'il hadatsil akbari. Itu
kalau muradak lengkap. Tapi kalau muradak pendek lagi, nawaitul ghusla li raf'il hadath. Boleh. Kalau pengen lebih pendek lagi, nawaitul ghusla. Nah, itu bisa. Itu niat yang diucapkan ketika dia mau mandi besar. Oke. Ini sekarang kita baca dalam hadisnya sifat mandi janabah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mandi besar. Kita baca hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika mandi janabah, Nabi Muhammad SAW memulai dengan yang pertama mencuci kedua tangannya. Kemudian yang kedua, menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Lalu mencuci kemaluannya. Setelah itu berwudu seperti wudu ketika mau sholat. Sebelum mandi janabah, wudu dulu. Kemudian beliau mengambil air, lalu memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela rambutnya. Kemudian apabila yakin semua kulit kepalanya telah basah, beliau menyirami kepalanya. Nah, sebelum membasuh kepalanya, itu di sela-sela dulu, itu Nabi ya. Baru kemudian membasuh kepalanya 3 kali. Setelah itu, beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian diakhiri beliau dengan mencuci kakinya. Nah, itu salah satu tata cara mandi besar yang diabadikan dalam hadis Nabi SAW. Tapi itu masih satu hadis. Ingat, fikih bukan, kalau hadisnya ada 10, ya berarti harus disimpulkan dari 10 hadis. Tidak boleh cuma dari satu hadis saja, 2 hadis saja, mengabaikan yang lain, nggak bisa. Nah, fikihnya dari satu hadis yang tadi dan kemudian hadis-hadis yang lainnya, maka disimpulkan praktek mandi janabah itu yang pertama harus ada niat. Kenapa harus ada niat? Karena keumuman dari sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung pada niatnya. Dan kemarin sudah kita bahas fungsi niat itu untuk membedakan antara, salah satunya adalah antara ibadah dengan kebiasaan. Sama-sama mandi besar, sama-sama basah semua dari ujung rambut sampai kaki, basah semua. Tapi yang satu mendapatkan pahala, yang satu nggak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala karena dia meniatkan mandi besarnya itu untuk mandi besar. Meniatkan mandi besar itu mendapatkan pahala. Tapi kalau cuma sekedar membasahi seluruh tubuhnya tanpa ada niat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kalau dia sedang keadaan berhadas besar, bermandi besar, terus kemudian mandi besar, kok nggak ada niat, ya nggak sah. Gitu. Maka niat itu harus diperhatikan. Kapan diucapkannya niat? Diucapkannya sesuai berbarengan dengan ketika air menyentuh ke bagian tubuh yang pertama kalinya. Makanya, kalau ada orang, dia berhadas besar, gitu ya, berhadas besar. Lalu dia cari kolam renang, masuk ke kolam renang, renang di situ. Pas sudah masuk, dia niat sambil niat, saya niat untuk mandi besar. Sekalian renang, sekalian niat mandi besar, itu sah. Mandi besarnya sah. Gitu ya. Jadi sambil renang, sambil niat, gitu, nggak ketahuan. Itu sah. Atau hujan-hujanan, kebetulan lagi hujan deras, dianya juga berhadas besar. Nah, dia pura-pura mandi keluar, gitu ya. Karena ini kejadian di pesantren kami. Waktu kami masih nyantri itu, teman-teman ada sebagian yang berhadas besar. Seumur-umur di pesantren, nggak pernah ada ceritanya dia itu main bola sambil hujan-hujanan, nggak pernah ada cerita.
dia nggak pernah hujan-hujannya. Tapi kok tiba-tiba waktu hujan deras dia itu hujan-hujanan, nggak ngajak teman, tiba-tiba hujan-hujanan gitu aja. Nah, karena dia tahu mandi besar itu bisa sambil hujan-hujanan, sambil dia niat itu bisa mandi besar. Maka dia lakukan itu. Wah, langsung jadi bahan pembicaraan pesantren bahwa orang itu ternyata berhadas besar dan dia malu kalau kamar mandi begitu. Atau entah dalam keadaan apa begitu. Akhirnya dia mandi besar menggunakan air hujan sambil hujan-hujannya, itu juga sah. Yang penting intinya adalah sudah niat dan terbasahi semua dari ujung atas sampai bawah. Kemudian basmalah. Jangan dilupakan untuk basmalah itu meskipun dia bukan rukun sholat, tapi dia masuk dalam kategori sunnah, bukan sholat, rukun mandi janabah, tapi basmalah itu termasuk sunnah yang bisa diamalkan ketika mau mandi janabah. Nah, tapi kalau mandi janabahnya di dalam kamar mandi, basmalah ini tidak boleh diucapkan dengan lisannya, cukup dalam hatinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah mendapatkan pahala. Nggak boleh diucapkan karena di dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan lafzul jalalah. Lafaz Allah itu tidak boleh diucapkan dalam kamar mandi. Ataupun membawa sesuatu yang ada lafzul jalalah juga tidak diperbolehkan untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Nah, basmalah bisa diucapkan dengan lisannya kalau dia sedang renang misalkan. Nah, atau sedang hujan-hujanan. Nah, itu bisa. Selanjutnya mencuci tangan terlebih dahulu itu juga kesunahan. Setelah mencuci tangan, maka kalau ada najis, hilangkan najisnya. Hilangkan najisnya dulu. Itu sunnah. Selanjutnya, kalau sudah dihilangkan najisnya, maka wudhu. Meskipun wudhu ini tidak mengangkat hadas kecilnya, tidak mengangkat hadas besarnya, tapi ini adalah sebuah kesunahan yang harus dilakukan, atau yang sunnah dia dilakukan ketika mandi janabah. Itu wudhu dulu. Tapi ya kadang-kadang orang wudhunya nggak ada, menghilangkan najisnya nggak ada, mencuci tangannya nggak ada, basmalahnya nggak ada. Yang penting niat mau mandi janabah dan semuanya basah, yaitu secara fikihnya sudah sah mandi besarnya. Namun kehilangan beberapa sunnah gitu ya. Basmalahnya nggak kebaca, mencuci tangannya nggak dilakukan, menghilangkan najisnya nggak, wudhunya nggak. Wudhunya bagaimana? Persis bagaimana dia kalau mau wudhu ketika mau sholat. Nah, bedanya kalau wudhu ketika mau sholat itu untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Tapi kalau wudhu ketika mandi janabah itu adalah ya untuk sebagai kesunahan ketika mau mandi janabah. Selanjutnya meratakan air ke seluruh tubuh itu adalah wajib. Bukan sunnah, tapi harus semuanya rata. Tidak cukup hanya rambutnya setebal apapun harus tetap nyampe ke kulitnya kepala. Orang punya alis setebal apapun, airnya harus tetap masuk ke dalam kulit. Nggak boleh cuma mampir di rambutnya doang, nggak bisa. Harus semuanya terbasahi dengan air. Karena hukumnya wajib. Selanjutnya adalah untuk mandi wajib, sunnahnya dimulai dari bagian atas. Bagian atas dari kepala dulu, rambut dulu. Tadi caranya disela dulu rambut-rambutnya, sudah disela baru diguyur. Guyurnya dari atas gitu ya. Ya iya, kalau guyur dari bawah namanya bukan guyur. Air mancur gitu ya. Nah, itu diguyur dari atas ke bawah, turun gitu. Karena mau dari bawah dari atas, tetap ujung-ujungnya ke bawah juga. Maka awali dari atas, itu sunnah. Meskipun boleh kaki dulu yang dibasuh, gitu ya, atau badan dulu yang dibasuh, kepalanya terakhiran, boleh. Tapi tidak sunnah, tidak mendapatkan kesunahan.
Kemudian mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri kalau bagian itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Misalkan tangan kanan dengan tangan kiri, maka yang didahulukan adalah tangan kanannya. Badan kanan dengan kaki kanan dengan kaki kiri, kaki kanannya. Nah, kalau hidung itu meskipun 2 lubang tapi bisa dilakukan bersamaan, yaitu langsung dua-duanya sekali gitu aja langsung. Telinga karena bisa dilakukan dalam bersamaan, maka telinga kanan dan telinga kiri didahulukan secara dibersamakan itu juga bisa. Hukumnya sunnah, mendahulukan kanan. Selanjutnya adalah menggosok-gosok. Jadi kalau mandi besar, meskipun nggak pakai sabun, cuma air doang sudah sah. Nah, yang kita itu kadang-kadang menjadikan memaknai mandi besar itu harus pakai sampo, harus pakai sabun gitu. Padahal enggak. Inti mandi besar itu yang penting semua terbasahi dengan air. Maka nggak perlu pakai sabun, sudah sah. Tapi kita mandi besar itu, ya pokoknya yang namanya mandi harus ada sabunnya, harus ada samponya. Nah itu menambah-nambahi mandi besar. Padahal nggak harus. Meskipun kalau mau pakai sampo, pakai sabun boleh, nggak masalah. Nah ketika dia cuma pakai air doang, kemudian digosok-gosokkan, itu hukumnya sunnah dalam pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama. Meskipun dalam mazhab Maliki itu hukumnya wajib menggosok-gosokkan. Kemudian mandi janabah yang selanjutnya adalah dilakukan 3 kali. Nah, 3 kali itu juga hukumnya sunnah. Mengguyurkan air ke badan 3 kali itu hukumnya sunnah. Kemudian mualah, jangan sampai kering antara satu anggota badan dengan badan yang lainnya. Itu hukumnya sunnah, meskipun dalam mazhab Maliki wajib. Kemudian tertutup di tempat yang tertutup itu juga sunnah. Maka kalau orang mandi wajib di kolam renang terbuka, kolam renang umum, mandinya di Gor Sumantri. Ya, di Gor Sumantri itu tempatnya umum, siapa aja boleh renang di situ, asalkan udah bayar. Nah, berarti dia meskipun mandi wajib di situ karena tempatnya tidak tertutup untuk umum, maka itu dia tidak mendapatkan kesunahannya. Karena kesunahannya mandi wajib di tempat yang tertutup, tapi tetap sah mandi wajibnya. Kemudian doa ketika mandi janabah, maka nanti diakhiri dengan doa. Dan setelah itu sholat sunnah setelah mandi janabah itu juga sunnah. Setelah mandi janabah melakukan sholat 2 rakaat itu sunnah hukumnya. Ini jam berapa? Mau dilanjutkan atau? Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalkan ini dilanjutkan dulu untuk sesi tanya jawab. Kalau misalkan masih ada kesempatan waktu, bisa kita lanjutkan Ustadz untuk materinya karena sebenarnya pertanyaan yang masuk sekarang tidak terlalu banyak Ustadz. Oh, ya tanya jawab dulu berarti. Siap, izin Ustadz kalau Ustadz berkenan. Ya, siap. Ini kita sampai praktek mandi janabah dulu. Karena setelahnya adalah tayamum. Nah, Ustadz. Ya, kita tanya jawab dulu. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz untuk materinya. Walaupun tadi masih kepotong sedikit di bagian mandi janabah. Izin Ustadz mungkin karena sudah ada pertanyaan yang masuk terlebih dahulu, dijawab dulu mungkin Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, izin Ustadz, jika wanita di pagi hari masih haid dan jam 11 sudah bersih, tapi karena di kantor tidak bisa mandi wajib dan baru bisa mandi pada saat asar, apakah sholat zuhurnya harus diqodho, Ustadz? Ya. Nah, itu sebenarnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena memang haid itu permasalahan yang paling sulit. Ulama itu sampai mengatakan gitu.
permasalahan wanita itu permasalahan yang paling sulit dibandingkan yang lain-lainnya. Itu maka itu masuk ya jawabannya nanti tetap zuhurnya diqadha. Dia kan tadi sucinya sudah berhentinya itu sebelum zuhur kan, Iya, sedangkan Ustaz. dia baru bisa bermandi besar ketika setelah asar atau di waktu asar, maka zuhurnya harus diqadha. Terus zuhurnya apakah dia harus sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu, meskipun dalam keadaan berhadas besar, tapi karena dia yakin ini sudah terakhir berhenti nih, sudah berhenti, nggak keluar lagi di sebelum zuhur, maka di waktu zuhur karena dia belum bisa mandi besar, maka dia sholat tapi untuk menghormati waktu saja. Nanti di asar dia mengqadha sholat zuhurnya tadi. Kecuali kalau dia jam 11 itu masih ragu-ragu, ini sudah terakhir atau belum ya? Sampai zuhur. Ternyata nggak keluar. Di asar, dia mulai yakin, oh tadi terakhir itu jam 11 keluarnya. Setelah jam 11, kok zuhur udah nggak keluar, asar sudah yakin, maka nggak perlu di zuhur itu sholat untuk menghormati waktu, nggak perlu. Karena dia masih ada perkiraan kayaknya masih keluar nih sampai zuhur gitu. Sampai keluar zuhur, ternyata udah enggak. Baru dia sholatnya baru bisa bersucinya itu di waktu asar, maka setelah bersuci dia sholat qadha zuhurnya iya, sholat asarnya juga iya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, pembatal wudhu Ustaz. Terkait pembatal wudhu, jika keluar sesuatu dari kemaluan seperti keputihan, apakah itu termasuk pembatal wudhu Ustaz? Karena kadang kami tidak sadar mengalami hal tersebut. Ya. Tafadhol Ustaz. Itu juga masuk dalam pembahasan haid sebenarnya. Jadi yang keluar dari itu ada darah, ada air ada keputihan itu. Nah, Nabi Muhammad sendiri sudah menjelaskan keputihan itu tidak berasal dari sumber keluarnya itu bukan sama kayak haid, bukan kayak air kencing, tapi dia keluar dari dari tempat-tempat tertentu yang itu tidak membatalkan wudhunya, tapi najis. Air keputihannya itu najis, tapi tidak membatalkan wudhu. Beda dengan kalau yang keluar itu air kencing atau madhi gitu ya. Nah, itu menyebabkan seseorang berhadas kecil kalau keluar madhinya atau wadinya, dan madhi dan wadinya itu najis. Tapi kalau keputihan, memang diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu tidak membatalkan wudhunya. Semua sepakat itu najis, tapi tidak membatalkan wudhunya. Ada yang kemudian itu membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu, intinya gitu. Tapi sepakat semuanya membatalkan, semuanya najis. Semua ulama sepakat bahwa air keputihan itu najis. Maka kalau orang sholat mau keputihan, pastikan ganti dulu pembalut gitu ya. Kalau dia pakai pembalut karena keputihan, maka mulutnya diganti dulu baru dia sholat, wudhu dulu baru sholat. Itu karena itu najis. Ya Allah alam bisawab. Nanti kita lebih detailnya kalau sudah kita bahas dalam pembahasan haid. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya Ustaz berkenaan dengan pembatal wudhu Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan langsung sekaligus kami jadikan jadi satu. Izin Ustaz bertanya, ketika sudah berwudhu tidak sengaja buang angin, apakah itu membatalkan wudhu Ustaz? Lalu yang kedua, ketika mencium kening istri sebelum pergi sholat, namun sudah berwudhu, apakah itu juga pembatal wudhu Ustaz? Karena ada cerita Rasulullah mencium kening istri sebelum pergi sholat. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik. Yang pertama ketika wudhu tidak sengaja keluar air
buang angin nih Ustaz. Putus. Oke, tampaknya putus lagi. Sudah masuk lagi kah? Halo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waduh kenapa ini dengan harus diupdate ya? Nah, Ustaz. Oh, belum saya update kayaknya. Ya, nggak apa nanti. Nah, tadi yang pertama, orang berwudu tidak sengaja keluar angin. Apakah itu membatalkan wudunya? Jawabannya iya. Karena angin itu mau keluar nggak perlu izin. Dan dalam fikih, kalau sudah keluar angin, batal wudunya. Mau pakai izin, mau enggak, tetap batal. Sengaja atau tidak, tetap batal. Asalkan dipastikan anginnya keluar dari jalur kemaluan belakangnya, knalpot belakangnya. Kalau angin keluarnya dari mulut, bersendawa, gitu ya, nah itu enggak membatalkan wudhu gitu. Karena anginnya keluar dari jalur belakang, maka itu membatalkan wudhunya meskipun tidak disengaja. Poinnya di situ, keluar, bukan sengaja atau tidaknya. Kemudian yang kedua, betul memang Nabi itu pernah mencium istrinya, tapi itu satu hadis. Satu hadis. Terus bagaimana ulama yang mengatakan bahwa suami istri itu kalau mencium atau bersentuhan itu kok bisa membatalkan wudhu? Jawabannya itu khususiyah untuk Nabi. Hanya khusus untuk Nabi. Nabi kalau mencium istrinya nggak batal. Tapi kalau bukan Nabi, ya batal. Ada yang itu menjadikan khususiyah, kekhususan untuk Nabi. Gitu ya, khususan untuk Nabi. Maka kalau antum bukan Nabi, mencium istri bisa sih, tapi harus ada tendeng-tendeng apa? Mukanya istri itu tutupi pakai hijab. Jadi nyiumnya nyium di hijabnya, itu boleh, nggak batal. Rasanya cium mungkin rasa juga gitu ya. Tapi ya sudah terhalangi dengan hijabnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pokoknya menyentuh antara kulit dengan kulit, maka otomatis batal. Disengaja atau tidak, nggak ada hubungannya. Disengaja batal, nggak disengaja juga batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Ustaz, untuk yang terakhir pertanyaannya Ustaz, apakah membasuh ketika berwudu itu masing-masing harus 3 kali Ustaz? Saya pernah mendengar membasuh rambut dan telinga cukup 1 kali. Ini sepertinya sudah terjawab Ya. di pertemuan sebelumnya Ustaz. Jika berkenan mungkin dijelaskan kembali Ustaz. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali. Ya, memang dalam mazhab yang lain membasuh rambut itu bagian dari kepala. Makanya cukup sekali aja, ada yang seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu rambut dan membasuh kepala dengan membasuh wajah itu 2 hal yang berbeda. Karena 2 hal yang berbeda, maka masing-masing 3 kali. Di sini 3 kali, rambutnya juga 3 kali. Itu dipisahkan dalam mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab yang lain untuk kepala cuma sekali gitu, memang ada. Tapi bukan 3 helai. Kalau mazhab Syafi'i kan yang penting minimal 1 helai, sunnahnya minimal 3 helai, tapi kalau pengen sunnah yang afdolnya lagi, semuanya dibasuh gitu kan, semua rambutnya dibasuh. Itu sunnahnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang wajib minimal 1 helai. Nah, 1 helai 3 kali, ngambil 1 rambut, 1 gitu, lalu dia ambil air 3 kali, 1, 2, 3. Nah, itu sudah mendapatkan sunnahnya. Dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, Pak. Nah, Ustaz, itu untuk pertanyaannya Ustaz mungkin bisa dilanjutkan dulu terkait materi mandi janabah yang tadi belum terselesaikan izin Ustaz. Ya. Oh ya, saya belum selesai membahas mandi janabahnya. Nah, Ustaz. Tadi kan ada saya yang menyebutkan mandi besar itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Mandi besar yang hukumnya wajib, ya tadi kita sudah bahas. Tapi kalau mandi besar yang hukumnya sunnah, itu apa saja? Ya ada banyak. Yang pertama,
ketika mau sholat Jumat itu disunnahkan untuk mandi besar. Yang kedua, ketika mau sholat Id, baik itu sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, itu disunnahkan untuk mandi besar. Yang ketiga, ketika mau sholat gerhana, apapun itu gerhananya, mau gerhana matahari, gerhana bulan, disunnahkan untuk mandi besar. Yang keempat, ketika selesai memandikan jenazah. Nah, orang yang memandikan jenazah ini disunnahkan untuk mandi besar juga. Gitu. Setelah memandikan jenazah, maka orang yang memandikan tadi disunnahkan untuk mandi besar. Yang kelima, ketika mau ihram, mau haji ataupun umroh, ketika pakai ihram mau tawaf, ihram kemudian mau tawaf, nah itu sebelum pakai ihram disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Yang selanjutnya, ketika masuk Makkah, wilayah Makkah, kalau bisa dianjurkan untuk mandi besar. Karena itu tempat yang mulia, tempat yang suci. Maka dianjurkan orangnya pun juga suci. Yang selanjutnya, ketika mau wukuf di Arafah. Ini bagi para haji, kalau mau wukuf di Arafah dianjurkan disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Kemudian ketika mau melempar jumroh pada hari tasyrik itu juga sunnah untuk mandi besar terlebih dahulu. Dan kemudian ketika mau masuk kota Madinah, orang kalau umroh dari Mekah kemudian biasanya ke Madinah juga. Nah, ketika masuk wilayah Madinah itu disunahkan untuk mandi besar. Itu diantara sunnah-sunnah mandi besar yang bisa dilakukan, atau mandi besar yang hukumnya sunnah. Nah, itu kalau ketika mau melakukan beberapa ritual tadi itu. Terus kalau orang mau masuk Islam atau ketika masuk Islam, apakah disunahkan untuk mandi besar? Ketika orang masuk Islam, apakah disunahkan untuk mandi besar? Apa jawabannya? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak sunnah, ada yang bilang wajib, Ustaz. Sunnah, tidak sunnah, wajib. Wah, kalau tidak sunnah itu bisa wajib, bisa mubah, Aja. bisa makruh. Nah, itu tergantung. Kalau orang masuk Islam dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan. Tergantung kondisinya. Kalau selama dia menjadi orang non-muslim, menjadi orang kafir, itu tidak pernah dia keluar air mani, tidak pernah dia haid, tidak pernah dia nifas, tidak pernah dia yang menyebabkan mandi besar tadi apa? Haid, nifas, yang 6 tadi itu. Nah, Ustaz. Melahirkan. Nah, melahirkan gitu ya. Ketika dia sedang dalam keadaan kafir, kok dia tidak pernah melakukan yang 6, mati juga tidak pernah ketika kafir. Terus itu, maka bagi dia hukumnya sunnah untuk mandi besar. Contoh realnya, kalau ada orang anak umur 11 tahun misalkan gitu, 11 tahun, tapi dia belum keluar haid, belum nifas, dia perempuan belum keluar haid, pokoknya belum menyebabkan dia mandi besar. Dalam Islam, dia tidak diwajibkan untuk mandi besar. Namun pada saat 11 tahun, dari bayi sampai 11 tahun, dia tidak ada penyebab itu, maka ketika dia masuk Islam, sunnah bagi dia untuk mandi besar. Beda kasusnya ketika ada orang umurnya sudah 25 tahun. Dari kecil sampai 25 tahun, dia kafir. 25 tahun, dia masuk Islam. Maka bagi dia yang masuk Islam ini hukumnya wajib untuk mandi besar. Ketika masuk Islam, lalu wajib untuk mandi besar. Nah, gitu. Terus, kalau misalkan
ketika dia 25 tahun masuk Islamnya. Namun meskipun dia secara syahadatnya dia belum mengucapkan syahadat. Namun ketika umur 15 tahun dia keluar air mani, misalkan gitu. Keluar air mani, setelah keluar air mani dia mandi besar. Nah, pas setelah itu dia nggak pernah keluar air mani lagi. Nggak pernah yang menyebabkan dia mandi besar, udah nggak pernah. Sampai umur 25 tahun. Pas 25 tahun dia masuk Islam. Dengan kondisi pernah keluar air mani dan pernah mandi besar. Pertanyaannya, ketika masuk Islam di umur 25 tahun, apakah dia wajib untuk mandi besar lagi atau tidak? Jawabannya, wajib. Kenapa wajib? Nah, sekarang ada kenapanya. Kalau cuma jawab wajib, saya juga yang betul. Karena niatnya belum sah. Meskipun dia sudah meniatkan nawaitul ghusla, padahal kafir. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari gitu. Sudah bahasa semua. Namun syaratnya karena dia itu belum Islam, ya nggak sah. Maka dia harus mengulangi mandi besarnya setelah dia masuk Islam. Nah gitu ya. Jadi dirincikan. Tidak semua orang kafir yang masuk Islam wajib untuk mandi besar. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Nah itu fikih, uniknya gitu fikih itu. Beda kasus sedikit, bisa jadi beda hukumnya. Padahal cuma sedikit aja bedanya gitu ya. Itu fikih. Baik. Apa saja yang dilarang ketika orang sedang dalam keadaan berhadas besar? Yang sudah kita bahas, tidak boleh sholat, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, tidak boleh tawaf, gitu. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian menyentuh mushaf dan lain sebagainya sudah kita bahas. Ya, selanjutnya adalah makruhan dalam mandi besar. Kemakruhan dalam mandi besar itu yang pertama berlebih-lebihan menggunakan air. Dan mentang-mentang stok air banyak, maka dia mandinya berlebih-lebihan, itu nggak boleh juga. Terus nggak boleh taktir juga, seperti tadi. Nabi itu minimal mandi menggunakan 4 botol air minum yang ukuran sedang. Maka jangan sampai, ya kalau Nabi 4 botol itu, kalau saya 1 aja deh, mandi besar pakai 1 botol tanggung gitu. Wah. Ada orang seperti niatnya kayaknya bagus biar nggak mubazir, tapi ternyata itu takdir. Takdir itu juga makruh hukumnya. Nah, tidak boleh israf, tidak boleh takdir. Kemudian tidak boleh mandi di air yang yang tidak mengalir. Kecuali kalau dalam jumlah yang banyak, yang besar. Karena kalau tidak mengalir dalam jumlah yang sedikit, itu justru bisa berpotensi untuk menjadikan airnya najis atau tidak suci karena sudah mustakmal begitu. Nah, ini maka kalau mandi pakai air yang mengalir, atau di sungai yang mengalir gitu ya. Jangan sampai mandi di air yang tetap tidak mengalir. Atau mandi di kolam tapi kolamnya cuma dikit. Nah, itu juga makruh hukumnya. Airnya cuma dikit. Kemudian ya intinya sih apa yang dimakruhkan dalam wudhu itu juga yang makruh dalam mandi besar. Sama. Apa yang dimakruhkan dalam wudhu itu juga yang makruh dalam mandi besar. Nah, ya itu yang terkait dengan mandi besar. Ini kalau saya lanjut tayamum kayaknya cuma sedikit. Maksudnya gantung banget. Tapi kalau nggak dilanjut, masih ada berapa? 1/4 jam.
Ya, gimana? Nah, Ustadz, kalau dilanjutkan tampaknya waktunya tidak memungkinkan, Ustadz, karena tinggal 7 menit lagi, Ustadz. 7 menit ya. Ya udah. Ya, ini Ustadz ada pertanyaan lagi, Ustadz, di kolom komentar, dan ini berkaitan dengan materi mandi janabah. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Ustadz berkenan menjawab pertanyaan ini, Ustadz. Ya. Nah, Ustadz, untuk pertanyaannya, izin Ustadz bertanya, kalau mandi wajib dan mandi janabah bisa dijadikan satu kali mandi, boleh tidak, Ustadz? Terima kasih. Mandi wajib dengan mandi janabah. Iya, Ustadz. Tulisan pertanyaannya mandi wajib dan mandi janabah bisa dijadikan satu. Mungkin maksudnya Bedanya mandi mandi wajib dengan mandi janabah apa? sama seperti Ustadz. Atau Kak Eliska mungkin mau tanya langsung, Kak. Mungkin ada Ya, saya makna paham. tersirat nih. Ya, silahkan, Ustadz. Misal dia jam 12 itu ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi wajib. Misalkan keluar darah, keluar mani. Keluar mani itu kan menyebabkan dia mandi besar. Terus belum sempat mandi besar, jam 2 keluar lagi air mani. Entah kenapa keluarnya gitu ya. Jam 12 keluar, jam 2 keluar. Nah, yang pertama tadi belum disucikan dengan mandi besar. Yang kedua, apakah bisa dirapel? Hadas besar yang pertama dengan hadas besar yang kedua, apakah bisa dirapel? Jawabannya bisa. Mau berapapun hadas besarnya, selama sudah dimandikan besar, yaitu sudah mengangkat semua hadas besarnya. Karena hadas itu kan cuma status. Beda dengan najis. Ada najis nempel di tangan kiri, yang satu tangan kanan. Apakah bisa cuma satu saja yang dihapus, disucikan? Nggak bisa. Karena najis itu harus menghilangkan fisik. Beda dengan hadas. Karena hadas itu cuma status. Meskipun penyebab hadasnya ada 2, ada 3, tapi cara mengangkatnya tinggal dengan mandi besar sekali, maka 3 yang menyebabkan tadi sudah terangkat dengan 1 kali mandi besar tadi. Boleh. Wanita haid, kemudian keluar, misalkan gitu, dia selesai dari haid, maka harus mandi besar. Namun, sebelum mandi besar, wanita haid ini juga kemudian mengeluarkan air mani. Nah, berarti kan penyebabnya ada 2, yang satu berhenti dari haid, yang satu karena keluar air mani. Apakah harus 2 kali mandi besarnya? Enggak, cukup sekali aja. Cukup sekali. Beda kalau kasusnya habis keluar mani, berhenti dari haid, lalu dia mandi. Habis itu keluar mani, besar lagi gitu ya. Tapi kalau yang contoh kasus yang pertama tadi, habis keluar darah, kemudian keluar air mani, baru mandi, nah itu sah, boleh. Karena satu kali mandi besar bisa mengangkat meskipun beberapa status hadas besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, ini tadi ada masuk lagi, Ustadz, satu pertanyaan berkaitan dengan mandi wajib. Izin bertanya, Ustadz, untuk mandi janabah apabila menggunakan shower bukan gayung, apakah urutannya tetap sama dengan menggunakan air dengan gayung di dalam kolam, Ustadz? Gayung di dalam kolam. Gimana nih maksudnya? Menggunakan air dengan gayung di dalam kolam. Apakah sama dengan shower, Ustadz? Bentar.
Apakah mandi hadas besar apabila menggunakan shower, apakah urutannya tetap sama dengan menggunakan air dengan gayung di dalam kolam? Oh, ya. Jadi dalam mandi besar itu poinnya supaya dikatakan sah, yang penting semuanya basah, gitu ya. Namun kalau pengen sunnah, dari atas dulu, bagian atas dulu yang dibasahi. Nah, shower itu tempatnya di atas atau di bawah? Ya, umumnya di atas. Di atas. Nah, ketika di atas, maka dia bisa mendapatkan kesunahan karena yang pertama kali dibasuh adalah bagian atasnya dulu sebelum sampai bawah-bawahnya, kan gitu. Namun sebelum menyalakan showernya untuk nempel apa namanya, untuk mengguyur kepalanya, ambil tangan dulu dibasahi dengan air, diusap-usapkan di sela-sela ke rambutnya dulu 3 kali. Kalau sudah baru nyalakan shower, nah, baru mandi besar, baru bersukaria apa keceh-kecehan gitu kalau kata orang Jawa itu, keceh dengan air, nah itu boleh. Toh kalaupun dari bawah juga boleh. Cuma kalau pengen dapat sunnahnya, atasnya dulu, disela dulu rambut-rambutnya, baru nyalakan shower, kemudian semuanya basah dari atas ke bawah, nah itu udah dapat sunnahnya. Nggak harus pakai gayung. Nah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, namun untuk materinya masih belum semuanya karena masih ada yang belum dijelaskan, yaitu materi tayamum Ustaz. Nah, mungkin Ya, sebagai penutup Ustaz, untuk materi tayamum mungkin bisa disambung seperti tadi Ustaz di pertemuan berikutnya. Lalu untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, Ustaz mungkin ada closing statement sekaligus mohon izin memimpin doa Ustaz untuk penutup materi. ya baik. eh ya cuma harapan saja, mudah-mudahan harapan dari pertemuan ini, dari kita membahas tentang mandi besar begitu, semakin mendapatkan pemahaman yang baik, dan sehingga nanti kalaupun kita harus mandi besar, sudah mandi besar sesuai dengan apa sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama, dari sunnah-sunnahnya, dari rukun-rukunnya, dan inilah yang kita harapkan. Kita dari hari ke hari menjadi lebih baik, gitu ya. Dari sisi ilmunya, dari sisi prakteknya, semuanya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Dan kita sekarang berdoa dengan istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وسلمنا من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما جيدا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekali lagi terima kasih Ustadz, jazakallah khair yang telah memberikan banyak materi dan ilmunya pada malam hari ini dan menginspirasi sekali Ustadz karena mandi janabah yang ngikutin sunnah Nabi ternyata 4 botol aqua sedang istilahnya Ustadz. 4 mood 1 sak kayak gitu Ustadz. Mungkin bisa Iya. dipraktekkan di tempatnya masing-masing nanti Ustadz. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Syafri yang telah membersamai Akhbro dan Usis kalian pada malam hari ini. Dan juga bagi Akhbro dan Usis yang tadi mungkin terlambat datang atau belum sempat hadir pada malam hari ini, bisa juga menonton rekamannya di YouTube channel Yus Al-Azhar. Akhir kata, kami moderator undur diri, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Syafri Muhammad Nur. Oh iya, Terima kasih Kak Putra.